dikasihi Tuhan. Pagi ini saya juga menyapa Bapak Pendeta Hendra Kurnia Wijaya dari Gemim Kristus Manado. Pagi Pak, selamat bergabung bersama kami GKMI Pengharapan. Terima kasih untuk kesediaan Bapak melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menghadap hadirat Tuhan dengan pujian I sing praises to your name. Kita di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang
Mazmur nomor 100, pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Mohon perhatian sejenak untuk warta gereja hari ini yang akan disampaikan oleh Saudari Senja. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa poin warta hari ini. Yang pertama, segenap majelis, hamba Tuhan dan jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lucia Agustina Hudiono, tanggal 10 Agustus 2020, Bapak Suseno, 11 Agustus 2020, Saudara Ben Agusta, 13 Agustus 2020. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Warta selanjutnya, warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua anak sekolah minggu bahwa kebaktian sekolah minggu hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom, mengundang segenap anak-anak untuk boleh mengikutinya. Warta Komisi Youth. Komisi Youth akan mengadakan acara KYTB, Komunitas Youth Tumbuh Bersama pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, waktu pukul 7 malam, dengan pelayannya WL Saudari Jessica dan slider Saudari Senja, mengundang segenap anggota Komisi Youth untuk mengikuti seluruh pelaksanaan KYTB pada hari Rabu melalui aplikasi Zoom. Warta selanjutnya, kebaktian tengah minggu, persekutuan doa pagi pada Rabu 12 Agustus 2020 pukul setengah 7 pagi, lalu KYTB Komisi Youth Tumbuh Bersama di hari Rabu 12 Agustus 2020 jam 7 malam, Komsel Youth hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 jam 7 malam, pembinaan warga jemaat di hari Sabtu 15 Agustus 2020 pukul 10 pagi. Mengundang segenap jemaat boleh ikut. Selanjutnya, persembahan. Untuk jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluhan, permata, dan persembahan COVID-19, ataupun persembahan yang lainnya. Demikian warta hari ini, saya serahkan kepada Pak Edi. Terima kasih Saudari Senja. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kelanjutan atau update dari IMC, Integrated Marketing Communication. Seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu, ini adalah satu wadah yang sederhana di mana semua informasi dikumpulkan menjadi satu dan kemudian kita informasikan. Nah, supaya kita mudah untuk mengaksesnya. Apa yang ada di GKMI Pengharapan dijadikan satu semua. Bapak Ibu bisa lihat kembali, sebelah kiri ada website kita, tinggal scan aja, Bapak Ibu bisa masuk ke website kita. Kemudian ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada WA hotline dan juga WA group hotline. Kalau WA hotline itu secara pribadi kita ingin tanya informasi, silahkan scan di situ. Kemudian kalau WA group kita ingin masuk ke grup GKMI Pengharapan, silahkan tinggal scan di situ aja. Jadi semua informasi ada di IMC ini.
Dan yang terbaru, yang terupdate adalah kita sudah ada di sini jadi yang satu MC adalah rekening gereja. Jadi Bapak Ibu tinggal scan aja di situ, kemudian langsung terhubung dengan rekening gereja. Jadi ini resmi dari gereja semua. Jadi kalau Bapak Ibu tanya mana ini gereja, ini kita semua yang resmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah update terbaru. Nanti kalau ada update terbaru lagi minggu depan kita juga akan sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, kiranya kita semakin membaik dari waktu ke waktu. Saya kembalikan waktu kepada Senja. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya, Warta Panitia Pemilihan Majelis periode 2020-2023. Segenap panitia dan pemilihan majelis sudah menyusun agenda pelaksanaan pemilihan BPH, Badan Pelaksana Harian GKMI Pengharapan periode 2020-2023 sebagai berikut. Pada Minggu 2-9 Agustus 2020 akan diadakan persiapan teknis dan evaluasi, serta perbaikan sistem dan pengkinian data. Kami juga akan mengadakan share data jemaat lengkap. Pada Minggu 16-30 Agustus 2020 akan diadakan pemilihan putaran pertama. Agenda selanjutnya, pada Minggu 6-13 September 2020 diadakan pemilihan putaran kedua. Minggu 20 September 2020 data 8 orang terpilih. Minggu 27 September 2020 diadakan penentuan BPH. Minggu 19 Oktober 2020 formatur BPH dan komisi lengkap. Minggu 18 dan 25 Oktober 2020 akan diumumkan BPH terpilih. Minggu 1 November 2020 akan diadakan pelantikan BPH dan Ketua Komisi. Dalam warta jemaat yang telah di-share oleh sekretariat, kami cantumkan data jemaat yang tercatat di GKMI Pengharapan. Apabila ada nama jemaat yang belum tercantum atau terlewat dalam data tersebut, kami mempersilakan kepada jemaat sekalian boleh menginformasikan kepada panitia. Matiin, Mbak. Petunjuk pemilihan BPH Majelis GKMI Pengharapan periode 2020-2023. Yang pertama, mengajak setiap jemaat boleh mendoakan terlebih dahulu dan memilih sesuai dengan hati nurani saudara. Yang kedua, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 dapat menjadi panduan dalam memilih. Yang ketiga, pilihlah 8 nama jemaat yang tercantum di dalam formulir untuk menjadi calon BPH Majelis GKMI Pengharapan periode 2020-2023 dengan cara memilih atau menandai nomor urutnya, dan sebanyak 14 orang yang terpilih terbanyak dari pemilihan tahap 1 akan maju dalam pemilihan tahap kedua. Yang keempat, formulir yang sudah diisi atau dikirim atau dikumpulkan kepada panitia yang menjadi syarat untuk dipilih menjadi BPH Majelis GKMI Pengharapan. Yang pertama, jemaat merupakan anggota GKMI Pengharapan atau simpatisan yang telah lama aktif beribadah di GKMI Pengharapan, dan apabila terpilih bersedia menjadi anggota GKMI Pengharapan. Yang kedua, aktif beribadah di GKMI Pengharapan minimal selama 2 tahun terakhir. Yang ketiga, sudah dibaptis. Yang keempat, sehat rohani dan jasmani sehingga tidak berhalangan untuk menjalankan tugas sebagai BPH Majelis. Yang kelima, tidak menjabat posisi sebagai BPH selama 2 periode terakhir berturut-turut. Yang keenam, bukan hamba Tuhan, gembala, pengerja, ataupun pasangannya. Yang ketujuh, tidak sedang studi atau bekerja atau menetap di luar negeri atau luar Jabodetabek. Kedelapan, bukan panitia pemilihan majelis periode 2020-2023. Ada sedikit catatan untuk
jemaat sekalian, bagi jemaat yang tidak dapat memilih dengan menggunakan internet atau handphone, dapat menghubungi panitia. Panitia akan membantu dengan mengirimkan formulir dalam bentuk kertas untuk melakukan pemilihan. Atas nama Panitia Pemilihan Majelis GKMI Pengharapan, periode 2020-2023, apabila ada pengumuman yang kurang jelas, boleh ditanyakan secara langsung kepada pihak panitia. Atas nama Ibu Indriati, Ibu Lucia, dan Saudari Elisa Senja Mawarni. Terima kasih, sekian warta hari ini. Kami serahkan kembali kepada Ibu Rita. Terima kasih Senja untuk pengumuman yang disampaikan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Darmaji. Kita akan katakan, Yesus pegang erat tanganku, aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, hanya Engkau alasan selama aku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita satu dalam doa. Seperti pujian yang indah ini Tuhan. Biarlah ya Bapak, Engkau selalu pegang erat tangan kami Tuhan. Dengan tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar lagi akan berdoa Tuhan. Kami bersyukur atas segala cinta kasih Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul melalui via Zoom ini ya Tuhan. Mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapak. Biarlah setiap akses internet yang kami gunakan nantiasa berjalan dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan, semata-mata setulus hati, sekendak hati kami Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat berapa besar maupun kecil yang kami berikan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat jemaat kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan, Kau berikan berkat Tuhan yang begitu berlimpah ya Bapa. Biarlah Tuhan hari demi hari Tuhan, jemaat-jemaat yang lanjut usia ini Tuhan, boleh ada sukacita, damai, sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat
perubahan cuaca saat ini Tuhan. Kiranya ya Bapa, biarlah Kau tolong kami sebagai jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan yang begitu mengasihi Engkau. Biarlah Kau tolong kami Tuhan, Kau berikan kami kesehatan ya Bapa, sehingga kami boleh terhindar dari virus corona ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya buat saudara-saudara kami yang bekerja maupun studi di luar negeri Tuhan. Kiranya Kau tolong mereka ya Tuhan, di dalam kesehatan mereka, biarlah berkat Tuhan mengalir, biarlah setiap yang bekerja, Tuhan tolong ya Bapak, biarlah mereka ada sukacita, damai sejahtera di sana ya Bapak. Khususnya juga yang bekerja, yang studi Tuhan. Kau berikan hikmat, kepintaran, kepandaian ya Bapak. Ya Bapak, jauhkan mereka dari segala jenis penyakit yang saat ini sudah menyebar luas ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik kami, khususnya VV, Justin, Timothy, yang akan melanjutkan studi ya Bapak. Kiranya rencana Tuhan yang terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Saat ini ya Bapak, Engkau berikan yang terbaik buat anak-anak kami ini ya Bapak, di dalam melanjutkan studi yang diinginkannya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kondisi ekonomi jemaat kami yang bekerja harian. Kiranya Tuhan tolong ya Bapak, di dalam situasi kondisi yang kurang menentu ini ya Bapak. Kiranya anugerah berkat Tuhan mengalir ya Bapak. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang memiliki usaha Tuhan yang tidak hamba sebutkan satu persatu ya Bapak. Kasihilah mereka ya Bapak. Cintailah mereka ya Bapak. Bukakanlah peluang-peluang yang terbaik buat mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja kami, khususnya yang sedang berjalan ini, pemilihan BPH Majelis GKMI Pengharapannya Bapak. Kiranya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Siapapun yang terpilih Tuhan, semua karena rencana Tuhan. Biarlah Tuhan tolong berikan kami kelancaran dalam pemilihan ini ya Bapak. Kami juga berdoa buat persiapan pendewasaan GKMI Sidorejo Lampung Tuhan. Biarlah melalui gereja cabang ini ya Bapak, boleh banyak jiwa-jiwa terselamatkan ya Bapak. Biarlah mereka menjadi gereja terang ya Bapak, gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di sekelilingnya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Cintailah negara kami ini ya Bapak. Berkatilah pemimpin kami Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dan seluruh menteri dan jajarannya Bapak dalam mengatasi berbagai kesulitan yang terjadi saat ini, baik di dalam masalah COVID-19, masalah ekonomi ya Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat, kebijaksanaan ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kerukunan umat di negara kami Tuhan. Biarlah negara kami adalah negara yang penuh kasih, negara yang penuh cinta damai, berbagai suku, agama, golongan ya Bapak. Biarlah kami menjadi satu kesatuan, menjadi suatu hubungan kekeluargaan yang terbaik walaupun berbeda-beda suku maupun agama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia dan negara-negara di seluruh dunia yang saat ini sedang berduka, belum masalah ekonomi, baik masalah virus corona ini Tuhan. Biarlah semua ini ya Tuhan, Engkau pulihkan kembali ya Bapak. Biarlah virus corona ini jauh dan virus ini segera terselesaikan sehingga ekonomi boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya untuk pencegahan virus corona ini ya Bapak. Biarlah Engkau persiapkan ya Bapak obat-obat maupun segala bentuk apapun Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari wabah virus corona ini ya Tuhan. Persiapkanlah juga para medis, para dokter, dan juga biarlah Tuhan tolong setiap orang yang telah terjangkit virus ini Tuhan, Kau sembuhkan ya Bapak. Yang sembuh biarlah Tuhan jaga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa sebagai rakyat Indonesia, biarlah kami boleh tetap setia, taat, mengikuti protokol yang diajukan untuk pencegahan virus corona ini ya Bapak. Kiranya kami boleh juga mempersiapkan hati kami, mempersiapkan tubuh kami, keluarga kami ini dalam menjelang new normal ini Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa Tuhan jauhkan dari segala penyakit maupun segala virus yang menggerogoti tubuh kami ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya hamba tutup doa ini, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan segala doa kami ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus, marilah kita bertutup doa dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan ke Bu. Terima kasih Pak Haji. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra Kurniawijaya. Tapi sebelumnya kita akan pujikan Nyamanlah Jiwaku. Persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Ibu Rini. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu GKMI Pengharapan, Engkau akan persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Hendra. Biarlah Bapak Pendeta Hendra ini Engkau pakai menjadi saluran berkat firman pada hari ini, sehingga firman-Mu boleh menguatkan iman kami masing-masing, sehingga
kami boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan pertolongan-Mu supaya kami boleh sungguh-sungguh konsentrasi untuk mendengarkan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan dari Matius 5 ayat 4 yang begini bunyinya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Amin. Biarlah yang mendengarkan firman Tuhan akan mendapatkan berkat. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan saya Pendeta Hendra Kurnia Wijaya, saya sekarang domisili di kota Manado, ya, pelayanan di Gereja Gemim Kristus Manado. Saya adalah teman satu angkatan dengan Bapak Pendeta Edi SS, ya, jadi senang sekali diundang oleh rekan satu angkatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di Jemaat GKMI Pengharapan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berbicara tentang berbahagia, siapa manusia di dunia ini yang tidak suka berbahagia. Saya kira tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak ingin mengalami apa yang namanya kebahagiaan, bukan? Segala sesuatu bahkan yang dilakukan oleh kita manusia sebenarnya bahkan itu adalah pencarian makna begitu, dan bahkan tujuan akhirnya adalah sebenarnya supaya diri kita ini mengalami kepuasan, kebahagiaan itu. Memang tidak ada yang salah dengan pengejaran akan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena Allah sendiri adalah Allah yang tidak anti dengan yang namanya kebahagiaan. Ya, Allah menciptakan dunia, alam semesta ini dengan satu maksud tujuan, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk bisa dinikmati, mengalami kebahagiaan di dalam ciptaan yang Tuhan sediakan. Nah, permasalahannya Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita sudah menjadi orang-orang yang jatuh di dalam dosa, kita terkungkung oleh dosa itu sendiri, kita seringkali mengejar apa yang namanya kebahagiaan yang hanya bersifat semu, bersifat sementara saja. Apa yang dikejar tampaknya bukan kebahagiaan yang sejati. Nah, perkataan Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan ucapan bahagia ini dalam seri rangkaian ucapan bahagia ini, Bapak Ibu Saudara, makna dari bahagia itu sendiri saya mengambil definisi yang disampaikan oleh Pendeta Yakub Trihandoko. Beliau mengatakan bahwa berbahagia di sini atau kata makarios itu adalah sebuah perasaan bahagia yang dilandaskan pada sebuah fakta bahwa kita ini diberkati oleh Allah. Jadi ada dua hal di sana. Ada perasaan tapi ada juga fakta. Yang namanya bahagia atau makarios yang dimaksud di bagian ini bukan hanya sekedar perasaan. Kalau sekedar perasaan, maka perasaan itu bisa ada dan hilang, begitu ya. Tapi ini dibarengi dengan adanya atau dilandaskan dengan adanya fakta kebenaran teologis bahwa kita yang ada di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia. Oleh karena itu perasaan yang dilandasi oleh fakta kebenaran bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati itu seharusnya tidak berubah. Itu akan tetap ada dan menjadi bagian milik kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang dinyatakan sebagai orang yang berbahagia oleh Tuhan Yesus? Yang kedua, ucapan bahagia Tuhan Yesus mengatakan bahwa adalah orang yang berduka cita. Nah, yang menarik adalah yang namanya berduka cita di dunia ini banyak sekali orang pasti akan segera mencoba untuk menghindarinya, bukan? Tidak ada yang suka dengan namanya duka cita. Dan kalimat ini, ungkapan ini tampaknya kontradiktif sepintas lalu ketika kita baca. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana mungkin ketika seseorang mengalami duka cita bisa berbahagia pada saat yang bersamaan? Sungguh sesuatu yang aneh.
Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, bagaimana mungkin mengatakan kepada orang yang mengalami duka cita, misalnya kehilangan suami yang terkasih, di masa mudanya dia menjadi seorang janda yang muda, dan Bapak Ibu Saudara datang kepadanya dan mengatakan, berbahagialah engkau janda muda. Kan nggak nyambung, begitu ya. Ini kontradiktif, tidak bisa. Ini seringkali kita memahaminya karena kita sudah terpengaruh Bapak Ibu Saudara dengan budaya konsep yang namanya berbahagia di pandangan masyarakat umum, manusia pada umumnya selalu bersifat dengan situasional, ya. Lingkungan kita kalau nyaman, kalau menyenangkan. Ada orang berbagai macam mendefinisikan bahagia itu dengan kalau bisnisnya lancar, kalau pernikahannya langgeng, kalau anak-anaknya dalam tanda kutip jadi orang, begitu ya. Itu yang namanya berbahagia. Demikian juga sebaliknya, yang namanya duka cita itu jangan sampai ada malapetaka, jangan sampai ada orang yang meninggal dan lain sebagainya. Ya. Jadi dunia ini Bapak Ibu Saudara mendefinisikan, atau pada umumnya kita memahami yang namanya berduka cita itu adalah ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita sayangi dengan sangat, atau materi ketika kita kehilangan situasi yang tidak nyaman bagi kita dan kita mengalami duka cita. Tapi apakah duka cita yang dimaksudkan oleh perkataan Tuhan Yesus adalah seperti itu? Duka cita yang dalam arti yang luas. Kalau kita lihat secara konteksnya Bapak Ibu Saudara, ini tidak dimaksudkan seperti itu. Konteks yang dimaksudkan dalam perkataan Tuhan Yesus ini, duka cita yang dimaksud adalah berkaitan dengan kerajaan Allah dan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Kalau kita membaca dalam Alkitab terjemahan LAI Bapak Ibu Saudara, di ayat yang keempat ini, Matius pasal 5, itu diberikan rujukan ya, atau ayat yang bisa menjelaskan lebih utuh lagi. Dan ayat itu adalah ayat ini, Yesaya 61 ayat 2. Maka kita bisa melihat ini maksudnya berduka atas apa. Saya bacakan di sana. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas. Ia telah mengutus aku untuk membalut orang yang patah hati, untuk menyatakan kebebasan kepada para tawanan dan kelepasan kepada para tahanan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Nah, ini yang penting. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Nah, konteks Yesaya 61 Bapak Ibu Saudara adalah di mana bangsa Yehuda, orang-orang Israel itu sedang berkabung karena mereka sedang mengalami pembuangan. Pembuangan yang terjadi karena apa? Karena mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan, mereka bukannya mentaati perintah Tuhan, mereka menyembah Allah yang lain dan mereka sudah jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan, maka mereka mengalami pembuangan itu. Nah, di dalam pembuangan itu mereka baru menyadari, aduh, kita telah salah besar, dan mereka berkabung, mereka berduka cita, dan dalam konteks itu, duka cita mereka bukan soal duka cita yang secara luas. Tapi secara spesifik, duka cita mereka adalah berkenaan dengan dosa yang sudah mereka lakukan. Jadi, pengharapan akan adanya keselamatan, pengharapan akan adanya Mesias yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan, dari pembuangan, dan mengalami sejahtera kembali, itu menjadi kerinduan yang amat sangat. Kata berduka cita ini sendiri dalam komentar yang ditulis oleh William Barclay, dia mengatakan kata itu adalah kata Yunani yang menunjukkan bahwa penderitaan yang amat sangat sehingga tidak mungkin untuk tidak meneteskan air mata. Dan itu berarti perkabungan yang memang ditunjukkan oleh orang-orang yang mengalami pembuangan di Babel itu sungguh amat sangat, dan mereka sangat merindukan supaya kembali lagi kepada tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara, makna duka cita yang serupa seperti ini juga ditunjukkan dalam tulisan Paulus. Misalnya dalam 2 Korintus 7 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Paulus pernah menyinggung tentang kedukaan semacam ini. Jadi memang Paulus pernah menegur jemaat di Korintus di suratnya yang sebelumnya yang tidak masuk dalam Alkitab kita. Dan tapi surat itu dikatakan itu membuat jemaat Korintus bersedih hati. Tapi lihat, Paulus senang kalau mereka bersedih.
Nah, saya bacakan ayatnya. Jadi, meskipun aku telah membuatmu sedih karena suratku itu, aku tidak menyesalinya. Sekarang aku bersukacita bukan karena kamu bersedih, tetapi karena kamu bersedih untuk pertobatan. Karena kamu bersedih sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kamu tidak dirugikan dalam hal apapun juga, di ayat yang 10 dan 11. Sebab kesedihan yang sesuai dengan kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Sekali lagi, di bagian bawahnya. Sebab perhatikanlah betapa banyak kesedihan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dari beberapa ayat ini ada frasa yang diulang 3 kali, kesedihan yang sesuai kehendak Allah. Kalau saya parafrasekan, duka cita menurut kehendak Allah. Tujuannya adalah apa? Pertobatan seperti kata Paulus tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat perkataan ucapan bahagia yang kedua ini, kita harusnya mempersempit makna berduka cita itu karena berhubungan dengan kerajaan Allah, berhubungan dengan Mesias yang akan datang, dan tujuannya adalah tentu saja kedatangan Mesias untuk penyelamatan umat manusia dari dosa. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pemahaman, oke, itu namanya tadi pemahaman tentang duka cita, itu atas dosa. Kalau begitu duka cita dosa dalam hal apa saja? Ya, berduka atas apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita perlu berduka cita atas dosa diri kita sendiri. Ya, ini penting. Kita memang manusia cenderung lebih mudah untuk menunjuk, ya, kita lebih mudah untuk menghakimi kesalahan perbuatan dosa orang lain. Sulit sekali bagi kita untuk bisa menilai, mengoreksi diri kita sendiri. Coba kita jujur, ya. Seringkali kita mendengarkan khotbah, ya, atau ketika kita membaca renungan firman Tuhan, ya, ketika ada teguran di sana, lebih mudah mana? Kita menunjukkannya untuk orang lain, ya. Biasanya kita akan berkata dalam hati kita, wah, firman Tuhan ini paling cocok buat si A. Aduh, seandainya si B itu ikut datang. Gampang sekali kita untuk menunjuk dan merujukkan kesalahan orang lain dan ingin orang lain untuk mengoreksi kesalahannya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah duka cita atas dosa diri ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita untuk bisa berduka atas dosa diri kita? Paling mudah adalah kita merefleksikan firman Tuhan itu. Pertama dan terutama harus kita tujukan untuk diri kita sendiri. Ujilah diri kita sendiri terhadap firman Tuhan. Bercerminlah dengan apa yang Tuhan Yesus harapkan dari kita. Apa yang dituliskan dalam surat-surat para rasul itu untuk kita lakukan sebagai jemaat Tuhan. Apa yang kita lakukan hari itu, apa yang kita katakan hari ini, misalnya kita mengoreksi. Secara jujur, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun tidak lepas dengan apa yang namanya dosa. Ya, setiap hari ketika merefleksikan dan ketika malam berdoa, salah satu pokok doa yang harus ada itu adalah bagi saya pengakuan dosa. Dan ketika mengucapkan pengakuan dosa itu pasti terputar ulang satu hari yang mungkin perkataan apa yang sudah saya lontarkan. Perbuatan apa? Apakah saya menyinggung istri saya? Apakah saya menyedihkan, membangkitkan amarah anak saya? Apakah ada satu hal yang baik yang seharusnya bisa saya lakukan tapi tidak saya lakukan? Menurut Alkitab itu definisinya adalah dosa. Ketika kita tahu apa yang baik tapi kita tidak melakukan. Jadi ada dosa berbuat, tapi ada dosa juga yang karena kita tidak berbuat yang baik. Betapa banyaknya dosa kita setiap hari. Perlu kita berduka cita atas dosa diri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita juga berduka cita atas dosa sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kita mudah untuk menunjuk kesalahan orang lain. Tapi ketika kita menyadari dan mengetahui kesalahan orang lain, apakah itu membuat kita merasa lebih baik? Atau kita berempati dan kita berduka cita sebenarnya? Turut prihatin. Ada kerinduan hati yang mau menyatakan, aduh kenapa sampai kamu berbuat seperti itu? Dan kita mulai mendoakannya.
Itulah sikap hati berduka atas dosa sesama kita. Bukan kemudian kita menggosipkannya kepada orang lain. Ini seringkali kita jatuh di dalam kesalahan apa? Tolong doakan si B ya. Kemarin dia begini-begini. Pakai tameng tolong doakan begitu ya. Padahal kita sedang bergosip. Berduka cita atas dosa sesama kita itu cukup menjadi konsumsi kita, dan kita mau mendoakan, dan kita mendorong supaya dia berbalik kepada jalan yang benar. Tentu saja ada step-stepnya yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus di bagian yang lainnya. Tegur 4 mata, kalau tidak bisa bawa saksi, ya, dan seterusnya. Nah, berduka cita atas dosa sesama ini menjadi ciri khas, ya, orang yang sudah ada di dalam Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah kita perlu juga berduka atas dosa dunia. Saya beberapa waktu yang lalu membaca sebuah buku yang ditulis oleh Christine Caine dengan judul Undaunted, ya. Di dalam bukunya itu dia mengkisahkan ada satu peristiwa di mana dia bertemu dengan seorang wanita yang masih sangat muda, korban human trafficking, ya, perdagangan manusia, pelecehan seksual, ya. Dan anak wanita muda ini bercerita pengalaman yang begitu mengerikan menurut saya. Dia mengisahkan awalnya dia hendak melamar sebuah perusahaan yang menawarkan pekerjaan dari iklan begitu, di tempat yang menjanjikan, dia harus menabung, orang tuanya juga ikut menabung, dan berharap dengan diterimanya dia dalam pekerjaan ini akan memperbaiki penghidupan keluarganya. Ketika dia sampai di pelabuhan, dan betapa terkejutnya dia karena mereka dipaksa untuk masuk ke dalam satu kontainer barang. Itu namanya kontainer barang, Bapak Ibu Saudara. Tapi dijejalkan, dimasukkan wanita-wanita muda penuh sekali, dan wanita muda ini mengatakan itu jumlahnya 59 orang. Dia tidak menyangka ada kesempatan sebenarnya dia bisa mau pulang kembali ke rumahnya, menolak, tapi maklar-maklar itu mengancam, atau maklar itu mau mempersilahkan, kalau nggak suka ya sudah. Tapi wanita ini memikirkan yang dijanjikan. Nanti saya akan bekerja dengan lebih baik, penghasilannya akan didapatkan sekian dan seterusnya. Daripada saya kembali, padahal saya sudah bayar ini itu, ya, visa dan lain sebagainya. Malu terhadap keluarga, malu terhadap teman-teman yang mungkin sudah berpamitan, akhirnya dia tetap ikut. Betapa mengerikan di dalam kapal itu, di dalam kontainer barang Bapak Ibu Saudara, mereka ditutup, pintunya digembok, dan yang lebih parahnya, exhaust dari kontainer itu yang sebenarnya untuk keluar masuk udara itu mati. Sampai ke tempat tujuan, setengah dari 59 wanita di dalam itu meninggal dunia. Selebihnya sekarat. Yang sekarat pun harus bertahan dengan bau busuk, kematian, kotoran manusia, mohon maaf mereka buang air di dalam situ. Dan setelah itu mereka masuk ke dalam dunia perbudakan seksual. Walaupun pada akhirnya mereka bisa lepas, tapi itu pengalamannya begitu mengerikan. Dan inilah dosa dunia kita yang masih eksis sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dunia modern, postmodern ini. Dan memang dunia kita tidak lebih hari lebih baik. Kita perlu berduka cita atas dosa dunia ini. Memohon belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, mengharapkan akan kedatangan Mesias yang kedua kali, itu selalu relevan. Selalu relevan. Tuhan segeralah datang. Supaya tidak makin lama makin bobrok dunia ini. Perlu keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika saudara tidak pernah menyesali dosa diri, saudara tidak pernah berkabung atas dosa sesama saudara, saudara tidak pernah berduka cita atas dosa dunia, bisa jadi kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara belum mengalami Kristus. Belum berjumpa Kristus. Belum menjadi bagian dari kerajaan Allah. Sebaliknya, jika saudara menyesali dosa diri, berduka atas dosa sesama, dan bahkan dosa dunia,
maka saudara adalah bagian dari kerajaan Allah. Orang-orang yang sudah mengenal isi hati Kristus, apa yang mendukakan Kristus, itu juga yang membuat kita berduka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat bagian pertama dari ucapan bahagia yang kedua ini. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, ya, karena ucapan bahagia itu selalu terdiri dari dua bagian. Berbahagialah orang yang demikian, sebab mereka, ya. Jadi ini kita akan masuk ke bagian yang kedua. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Nah, sebelum masuk ke sana, Bapak Saudara, perlu saya memberikan lensa pemahaman. Ya, bagian kedua, setiap ucapan bahagia yang ada di dalam bagian Matius 5 ini sebenarnya lebih merupakan sebuah konsekuensi, bukan upah, bukan pahala, bukan janji. Maksud saya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Nilai-nilai kerajaan Allah di bagian awal ucapan bahagia itu akan menjadi situasi yang tidak terelakkan di bagian akhirnya. Jadi namanya konsekuensi itu adalah sesuatu yang terjadi yang tidak akan terelakkan setelah bagian pertama itu menjadi bagian kita. Kalau yang namanya upah itu berarti bisa berkurang bagian keduanya, bisa lebih, bisa berkurang berdasarkan kualitas di bagian yang pertama, begitu kan? Yang namanya pahala, begitu. Juga bukan janji. Kita tidak bisa misalnya berjanji kepada orang seperti ini. Saya janji, kalau kamu berolahraga setiap hari, saya janji badanmu pasti sehat. Oh, nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan janji. Karena apa? Itu lebih tepat dinamakan sebagai konsekuensi logis. Konsekuensi yang tidak bisa terelakkan. Namanya orang berolahraga setiap hari, otomatis konsekuensinya badannya sehat. Orang yang makan, otomatis konsekuensinya perutnya kenyang. Mobil kalau tidak pernah diisi bahan bakar, otomatis akan mogok. Itu konsekuensi. Jadi bukan janji. Jadi ketika kita melihat ucapan bahagia, Bapak Ibu Saudara, koridor yang kita miliki ketika kita mengalami atau kita melakukan bagian yang pertama, maka ada konsekuensi yang tidak terelakkan, yaitu bagian kedua. Nah, dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Kita pahami berduka cita karena dosa. Sebab mereka akan dihibur. Sebab mereka akan dihibur, penghiburan dikatakan dihibur di sana dalam bentuk pasif. Bisa kita pahami berarti itu penghiburannya bukan dari diri kita, tapi di luar pribadi kita. Dan ketika Alkitab menggunakan kata pasif seperti ini, apalagi ini perkataan Tuhan Yesus, itu berarti merujuk kepada Allah lah, pribadi yang akan menghibur. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang gak suka dihibur? Ya, kita pasti suka entertainment, gitu ya. Tapi entertainment itu tidak bisa benar-benar mengisi. Biasanya mengisi hanya sifatnya sementara. Tapi hiburan di sini bukan hiburan entertainment tentu saja ya. Dunia menawarkan hiburan, tetapi itu bukan yang dimaksudkan. Penghiburan yang diberikan ketika seseorang berduka cita karena dosa. Jadi apa artinya dihibur? Nah, sesuai dengan konteksnya Bapak Ibu Saudara, penghiburan ini sekali lagi berhubungan dengan kerajaan Allah. Kalau kita baca, kita sudah bahas minggu yang lalu, ya, orang yang miskin di hadapan Allah akan punya kerajaan sorga. Itu bagian yang pertama. Yang menariknya di bagian akhir juga diakhir dengan yang sebab mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi ini dibingkai dengan kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Sehingga semua isinya sebenarnya ini berbicara tentang perluasan kerajaan Allah. Dalam konteks yang lebih jauh yaitu Matius 13, 31, 33 misalnya. Di sana berbicara tentang seperti biji sesawi yang bertumbuh menjadi tanaman yang besar. Seperti ragi yang menghamirkan seluruh adonan. Sedemikianlah kerajaan Allah akan terus melebar di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam konteks yang seperti ini kita bisa memahami penghiburan itu datangnya sekali lagi daripada Allah. Dan karena ini berbicara tentang kerajaan Allah, penghiburannya adalah duka cita itu akan tidak berlama-lama. Duka cita itu akan diperbarui atau digantikan. Dan kerajaan Allah itu suatu hari kelak
akan mengalami kepenuhannya. Mengalami kepenuhannya. Ini sejalan dengan nubuat daripada Habakuk. Di Habakuk 2 ayat 14 mengatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Nada yang sama, nubuatan Yesaya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Itulah kerajaan Allah. Itu kemuliaan Allah. Bumi tidak, suatu kali kelak tidak ada yang tidak akan tertutupi oleh kemuliaan Allah. Inilah penghiburan. Inilah sukacita yang bisa kita dapatkan. Tatkala kita melihat diri kita, lihat sesama kita, melihat dunia ini tidak semakin membaik, tapi kita dihiburkan oleh kebenaran ini. Apa isi penghiburan itu? Bukan hanya janji yang akan menyatakan nubuatan bahwa nanti seluruh bumi akan penuh kemuliaan Tuhan, tapi penghiburan itu dapat kita lihat atau dalam iman kita bisa merasakan dan mengamininya, itu ada di dalam Yesus Kristus. Isi penghiburan itu yang lebih inti lagi adalah Allah Tritunggal itu sendiri di dalam pribadi Dwinatur Yesus Kristus. Ingat Mazmur 23 ya, yang menyatakan bahwa walaupun dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Keberadaan Sang Gembala Agung itu memberi kekuatan bagi kita. Yesaya 66 ayat 13 mengatakan, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikian aku, kata Allah. Aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, inilah isi penghiburan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, khususnya dalam masa pandemi ini, ada sebuah lagu yang mencuat ke permukaan dan tiba-tiba booming dan populer. Ya, nama judul lagunya adalah Waymaker. Waymaker ini dipopulerkan oleh Michael W. Smith. Ya, tapi sebenarnya penyanyi aslinya adalah sebutannya, panggilannya itu Sinach. Nama aslinya adalah Osinachi Joseph. Ya. Wanita ini adalah orang Nigeria, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya jarang sekali lagu-lagu dari Nigeria itu bisa menjadi lagu papan atas dan mendunia dan mengglobal. Baru kali ini ya. Nah sebenarnya lagu ini dirilis sudah lama ya, 2015, tapi menjadi populer sejak Februari 2020 dan bahkan pada masa pandemi secara khusus lebih booming lagi ketika terjadi boleh dikatakan tragedi ya, George Floyd itu yang mati karena polisi yang seharusnya menegakkan keadilan ya justru merenggut nyawa daripada George Floyd, dan itu menyebabkan rusuh, berbicara soal rasisme dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah ketika demonstran itu memproteskan, menyuarakan sekali lagi hak asasi manusia, jangan ada rasis, lagu ini dikumandangkan ya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Lagu ini dikumandangkan dan terus dinyanyikan. Dan ini menjadi kekuatan, penghiburan di masa-masa yang boleh dikatakan berduka. Ya. Kita sedang berkabung. Kita nggak suka dengan yang namanya rasisme, bukan? Dan ketika lagu ini dipujikan, dinaikkan, itu memberikan apa? Penghiburan. Waymaker, pembuat jalan. Miracle worker, pembuat mujizat. Promise keeper, pemegang janji. Light in the darkness, terang di dalam kegelapan. Itulah Tuhanku. Ya, itulah Dia. Pribadi Tuhan yang seperti itulah yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di tengah-tengah kondisi dunia tidak semakin membaik. Di tengah-tengah pandemi ini,
yang juga kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi ketika kita memandang pada Tuhan, Waymaker, the miracle worker, the promise keeper, the light in the darkness. Itulah Tuhan kita. Kita akan mendapatkan penghiburan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, nubuatan yang belum terjadi salah satu adalah Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Tapi yang melengkapi dengan janji kedatangannya yang kedua kali itu adalah di Wahyu 21 ayat 3 sampai 4 dalam penglihatan Yohanes, ya. Yohanes mencatatnya seperti ini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang suka kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Ya. Dan ketika saudara mendapati rentetan ucapan berbahagialah, itu Allah sungguh-sungguh menyatakan kita ini bisa berbahagia. Sebab saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat rangkaian ucapan bahagia ini secara utuh, bayangkan itu seperti deretan cincin yang besar, yang masing-masing cincinnya itu digantung di atas langit-langit begitu dengan tali yang kokoh, dan ada dua podium begitu ya. Satu ujung di ujung yang lain, dan ini cukup tinggi jaraknya. Dan saudara diminta untuk bisa berpindah dari satu ring cincin ke ring yang lain untuk bergelantungan sampai ke podium yang satunya. Dari satu titik ke titik yang lain. Nah saudara bayangkan di sana ada ring-ring itu adalah ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah yang menarik Bapak Ibu Saudara, berdasarkan satu artikel yang saya baca di Gospel Coalition, dia mengatakan Bapak Ibu Saudara tidak bisa sampai kepada cincin kelima, ring kelima, yaitu tentang kemurahan, atau bisa lagi berayun ke cincin kesucian hati, yaitu yang keenam, atau bahkan pada ring yang ketujuh tentang kedamaian, kalau Bapak Ibu Saudara belum melewati cincin yang awal-awal ini. Jadi ini satu rentetan yang tidak bisa terpisahkan. Untuk saudara sampai kepada titik podium yang sini, saudara harus dimulai dengan apa? Miskin di hadapan Allah. Dan kita sudah bahas minggu lalu. Miskin di hadapan Allah itu berbicara tentang miskin secara rohani. Kita tidak sanggup, kita mati rohani, kita tidak bisa mencapai Allah, kita tidak bisa mencapai surga karena keberdosaan kita sebagai manusia. Sekali lagi berbicara lagi tentang dosa diri. Kesadaran kita, kebutuhan kita akan anugerah keselamatan, ketidakmampuan kita lepas dari belenggu dosa, itu titik awal sebelum kita mengalami lembut hati, suci hati, kemurahan, kedamaian. Titik awal kita untuk mengalami penghiburan harus dimulai dengan pertobatan diri. Yakobus 4 ayat 8 sampai 10 saya bacakan. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Menarik sekali. Diawali dengan miskin di hadapan Allah. Saya sangat suka dengan penggambaran yang mengatakan kalau kita mau membangun bangunan dengan setinggi mungkin, kita harus membuat landasan serendah
mungkin. Kalau kita mau mencapai keperkenanan Tuhan yang begitu tinggi mulia, dimulai dengan apa? Rendahkanlah dirimu. Serendah-rendahnya. Sedalam-dalamnya. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Baru saudara nanti akan mengalami penghiburan. Itu konsekuensi logis. Hanya yang berduka cita, yang berbahagia. Sebab mereka akan dihibur. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Sebelum saya memimpin dalam doa, izinkan beberapa pertanyaan reflektif yang bisa saya ajukan. Dan sekali lagi ini ditujukan untuk pribadi saudara, bukan orang lain. Tanyakan pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh dalam hati Bapak Ibu Saudara. Jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan semoga ini jadi turning point, titik balik dalam kehidupan saudara. Atau titik awal saudara berduka cita di hadapan Tuhan. Bagaimanakah kehidupan Bapak Ibu Saudara beberapa hari terakhir? Adakah dosa yang serius yang saudara lakukan? Siapa lagi yang terluka karena dosa saudara? Selain mengaku kepada Allah, apakah ada orang lain yang perlu saudara sampaikan permohonan maaf kepadanya? Bagaimana saudara bisa membereskan kekacauan yang diakibatkan oleh dosa saudara? Apakah saudara menemukan ada alasan atau pembenaran yang timbul dalam benak saudara ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Hapuskanlah itu. Berduka citalah atas dosa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan kembali mengingatkan kami. Untuk kami menyadari betapa kami orang yang tidak layak dikasih oleh Tuhan. Kami tidak bisa mencapai kebahagiaan kalau kami tidak memulai dengan menyadari keberdosaan kami. Tuhan tolong kami. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang sering kali tidak menganggap indah perkataan-perkataan, nasihat-nasihat, himbauan-himbauan daripada firman Tuhan. Ajarkan kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dengan lebih baik. Ajarkan kami untuk terus berduka cita atas dosa-dosa kami, dosa sesama kami, dan bahkan dosa dunia ini. Sehingga apa yang sungguh mendukakan Tuhan menjadi bagian kami itu juga ikut berduka. Dan kami mengharapkan kedatangan Mesias. Kedatangan Kristus yang kedua kali itu segera. Sehingga duka cita ini tidak terus berangsur-angsur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. GKMI Pengharapan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendra untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita boleh terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita melakukan pertobatan. Karena kita tahu apa yang mendukakan hati Kristus itu juga yang seharusnya mendukakan hati kita. Biarlah kita dimampukan untuk kita hidup kudus, hidup setia, berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian tiap hari, tiap jam.
Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat-jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dikasih Tuhan, silahkan ambil waktu teduh sejenak. Tuhan memberkati.